Salam, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus, ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, kali ini saya akan membahas Pendeta Mel Atok, ya kan? Dia meminta saya untuk menanggapi videonya, ya kan? Dan kawan-kawan, sebenarnya kemarin kan sudah ada saya buat, itu saya nggak mau menanggapi. Tetapi karena dia sepertinya memaksa bahwa saya harus menanggapi. Bagaimana cara dia memaksa? Dia mulai membuat video tanggapan tentang apa yang saya katakan berulang-ulang. Berseri-seri, sekarang udah seri kedua, entah berapa ini kawan-kawan. Tak masalah kawan-kawan. Ya. Saya harap kalian tidak alergi. Jangan semua kesalahan ditimpakan kepada saya ya. Karena dari semula kan dia nantangin. Kalau kamu ada waktu kita boleh debat. Saya sudah kirim pesan sama yang kenal sama dia. Tapi katanya Pendeta Mel Atok sampai saat ini belum ada waktu katanya sih. Aku nggak tahu apa ya apa tidak ya. Kita iakan sajalah. Nah kawan-kawan, kita tonton dulu video terbaru daripada Mel Atok ya. Mel Atok, agak seru namanya. Saya mengucap syukur bahwa kali ini saya bisa lagi berbagi berkat kepada saudara melalui pemberitaan firman Allah. Dan topik kali ini yang saya soroti adalah mendukung Yudas Iskariot sama dengan mendukung iblis. Nah, bicara tentang topik ini, saudara-saudara, memang bertolak dari pandangan turun-temurun dari para hamba Tuhan, pendeta, gereja, yang mengatakan bahwa Yudas masuk neraka, saudara-saudara, dan disertai dengan pembuktian-pembuktian data yang sangat kuat. Tetapi kemudian belakangan ini, beberapa waktu terakhir ini, muncullah pengajaran di mana Yudas itu masuk surga, dan mereka juga punya dalilnya, punya dasarnya sendiri, dan ini menjadi satu bahan renungan yang menarik atau persoalan yang menarik untuk saya dan saudara melihat dengan jelas apa kata Tuhan Yesus tentang nasib Yudas ini, saudara-saudara. Nah, kenapa saya bilang mendukung Yudas Iskariot sama dengan mendukung iblis, saudara-saudara? Karena dalam sudut pandang Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus menilai bahwa Yudas ini adalah iblis. Makanya kalau saudara periksa dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ya, Yohanes yang 6, saudara bisa lihat di Alkitab saudara, di sana dicatat dengan jelas. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-70, Yesus bilang, aku yang memilih kamu yang 12 ini, tapi satu di antaramu adalah iblis. Perhatikan kawan-kawan ya. Dia bilang bahwa siapa yang mendukung Yudas adalah iblis. Terus dia bilang, Yesus mengatakan itu di Yohanes 6, katanya kan, ayat 70. Nah, disinilah saya bilang suaranya aja yang besar, tetapi inti pembicaraan dia nggak tahu. Ya kan? Yesus sudah memilih Yudas. Artinya Yesus mendukung Yudas. Apakah Yesus jadi iblis? Kan tidak. Yesus sendiri yang milih itu. Yesus sudah tahu dia iblis sejak semula, katanya 64 kan? Yohanes 6 ayat 64. Sejak semula aku sudah tahu, Mel Atok. Kira-kira gitulah kata Tuhan. Jangan kau atur-atur aku, Mel Atok. Ya kan? Mel Atok, ingatlah kau tidak bisa mengatur Yesus. Yesus sendiri yang memilih itu. Ya, bukan Yudas yang melamar kepada Yesus. Tidak. Bedakan Mel Atok kalau Yudas melamar kepada Yesus. Kalaupun melamar kepada Yesus, kenapa Yesus memilih? Yesus adalah Tuhan, Yesus sudah tahu dia iblis. Kenapa tetap harus memilih dia Mel Atok? Dia jangan sembarang sebut Mel Atok. Siapa yang mendukung Yudas dia adalah iblis. Yang mendukung Yudas itu kan Yesus. Yesus yang memilih dia. Dipilih jadi murid. Kalau misalnya orang sekarang membantah, Tuhan misalnya Yesus ada, kenapa nggak kau buang aja Tuhan si Yudas? Hei Mel Atok, ini misi penyelamatan Mel Atok. Kau paham nggak gitu? Kau lulusan STH mana Mel Atok? Nah, kan gitu lah kan. Masa kamu nggak tahu karya keselamatan Mel Atok? Yudas itu secara manusiawi dia memang memiliki sifat iblis. Mel Atok kamu tahu, hanya satu Yudas saya pilih.
Bagaimana kalau saya pilih penjahatnya 10, 2 aja yang baik? Tentu saya mati dikeroyok mereka. Kan demikian. Jadi tidak sampailah kepada kayu salib. Yudas memang merasa berdosa dia. Kita dengar apa kata Melatok ini ya. Nanti ada poin-poin tertentu yang mau saya ungkapkan kepada kalian ya. Kata tetapi satu di antaramu adalah iblis, yang dimaksudkan adalah Yudas Iskariot. Dan ayat itu secara terang-terangan Tuhan Yesus sedang mengkontraskan antara murid-murid yang asli, murid-murid yang benar, orang pilihan yang pasti masuk surga, dan murid yang palsu. Nah, dia bilang ada murid yang palsu. Inilah orang lulusan STT mana dia nih? Saya kurang paham ini. Memalukan kali ini sama STT-nya. Kenapa saya katakan memalukan? Murid-murid yang palsu yang memilih Yesus sendiri. Apakah Yesus membuat sesuatu jadi palsu? Apakah Yesus tak tahu si Yudas ini siapa? Kan tahu. Bahkan dibilang Yesus iblis. Kenapa dia bilang itu murid yang palsu? Itu murid yang asli benar-benar murid. Kan itu. Karya keselamatan. Ini STT-nya di mana saya nggak tahu nih. Memalukan sekali nih. Dia bilang murid yang benar-benar murid. Yang memilih dia jadi murid itu Yesus. Matius 10 ayat 2. Ya. Jadi tidak ada alasan bahwa si Yudas itu adalah bukan murid. Dia murid. Bahkan dia setia sampai akhir. Semua orang dah lari, dia tidak lari. Karena dia menyerahkan Yesus. Kalau orang yang nggak bertanggung jawab, begitu serahkannya harus lari dia. Sama seperti murid-murid lain. Tapi Yudas tidak kan. Ikut dia terus. Sampai dia mendapat kabar Yesus dijatuhi hukuman mati. Sampai dia melihat. Yang lain sudah lari. Nggak tahu apa-apa lagi. Tapi Yudas terus ikut. Nah, kita lihat lagi apa lagi bilang dia, biar dia lebih cerdas saja. Dan satu-satunya murid yang palsu dari 12 itu dengan jelas dalam Yohanes pasal 6 ayat 70 dan 71 itu diberi keterangan bahwa dia adalah Yudas Iskariot. Nah, ini lagi ada katanya istilah murid yang palsu. Murid yang asli. Siapa yang menentukan palsu atau asli? Ya kan? Kalau Yudas itu murid palsu, tentu sudah dibuang Yesus. Tidak menjadi bagian hitungan 12 itu. Ya kan? Yohanes 6 ayat 37. Aku tidak akan membuang kalian satupun. Tentu Yesus tidak akan mengasihi yang palsu. Yohanes 13 ayat 1. Paham nggak Melatok? Aduh, malu-maluin STT-nya aja nih. Si Melatok ini, tunggu lagi ya. Dalam Lukas 22 ayatnya yang ketiga di dalam Alkitab kita ini mengatakan masuklah iblis ke dalam Yudas, saudara-saudara. Akibat iblis masuk ke dalam dia, kemudian dia pindah dari persekutuan yang benar kepada persekutuan yang salah. Nah, dia ini tidak paham. Mengapa, di mana iblis itu masuk? Iblis itu masuk di hadapan para rasul. Para rasul adalah yang beri kuasa mentengking iblis. Kenapa mereka tidak tengking, malah dibiarin? Dan di hadapan Yesus sendiri. Kenapa Yesus tidak mengusir? Karena ini karya keselamatan. Yesus sudah tahu iblis itu masuk. Kan Yesus bisa melihat iblis. Matius 4, di puncak bukit. Melatok tidak paham hal-hal seperti ini. Karena dia lulus STT mungkin kelas jauh. Jauhnya jauh sekali lagi. Tanpa guru, hanya main handphone lulus. Ya saya nggak tahu dia pola pikirnya gimana nih. Kita lihat lagi ya. Sementara dia ada di persekutuan yang benar pun, memang dia adalah anak iblis. Ini bukanlah sesuatu yang... Nah, dia anak iblis katanya. Yudas tidak pernah menjadi anak iblis. Yudas kemasukan iblis, iya. Sifat jahatnya sebelum ikut Yesus, ya ada. Setelah ikut Yesus. Ini yang harus kalian pecahkan. Apakah dia tetap menjadi penjahat? Atau tidak? Kalau penjahat tentu dia sudah mengusir, sudah menegur. Masa Yesus membiarkan kejahatan? Apa kalian alasan ilalang itu? Ilalang oke, sekali, 2 kali, 3 kali, sering-sering katanya. Artinya berkali-kali, bisa jadi 10 kali, 20 kali. Masa Yesus membiarkan kejahatan? Tetapi ketika Yesus membiarkan iblis, karena kan ada misi yang mau diemban. Bahwa Yesus harus mengalahkan iblis. Dan iblis kalah. Keinginan iblis tidak semula Yesus mati, tapi tidak di tiang salib. Keinginan Yesus adalah Yesus mati di tiang salib. Itulah sebabnya, ya, ketika Yudas tahu Yesus disalib, dia menyesal. Karena dari sudut dia memandang.
Sementara Yesus menyesal. Kan tidak. Kalau Yesus menyesal itu dibantainya orang itu semua. Tapi Yesus tidak, merelakan. Ini yang betul. Kan sudah. Tetapi ketika iblis ingin membunuh Yesus di gunung, apa Yesus rela? Tidak. Lompatlah katanya. Datang Yesus, tidak katanya. Kan keinginan dia, lompatlah kau akan ada yang menangkap kau di bawah menopang gini. Kata Yesus, tidak. Kan demikian. Kalau Yesus ingin mendukung iblis dari dulu dia melompat. Tapi ini kan tidak. Begitu mati di kayu salib, iblis kalah. Karena keinginan iblis. Dari sejak semula Yesus tidak mati di kayu salib. Atau enggak tahu itu. Tapi bukan dia aja ya. Semua lawan-lawan debat saya tidak paham keinginan Yesus mati di kayu salib. Aneh karena Alkitab berkata bisa ada lalang di antara gandum, saudara-saudara. Dan lalang di antara gandum ini adalah anak-anak iblis yang secara sengaja merangkak masuk ke dalam kumpulan orang percaya. Nah, ini lagi nggak tahu dia ini. Katanya anak-anak iblis yang merangkak atau menyamar masuk kepada kumpulan orang percaya. Loh, dia sudah membaca ayatnya. Yohanes 6 ayat 70. Aku sendiri yang milih kamu katanya. Kenapa dia bilang iblis menyamar masuk ke dalam kumpulan itu? Yesus yang milih kok. Masa Yesus tidak bisa lihat iblis? Iblis sana-sana. Kan bisa. Mikir iblis. Dibuatnya seolah-olah Yesus jadi orang biasa, tidak bisa melihat iblis. Dan tidak tahu apa-apa. Inilah yang saya katakan, mereka ini adalah brengsek semua. Demi melegalkan doktrin mereka, Yesus pun dianggap seperti kita, yang nggak bisa melihat iblis, nggak bisa melihat apa-apa. Dibilangnya menyusup iblis, padahal Yesus yang memilih. Bukan ada dibuat pendaftaran. Kalau pendaftaran dibuka Yesus, ya masuk mendaftar-daftar, tiba-tiba ada satunya iblis, menyusup. Dia nggak ngerti. Kita lanjut lagi. Ya, makanya dalam beberapa ayat Tuhan Yesus suruh ingatkan kita supaya kita waspada terhadap nabi-nabi palsu. Misalnya dalam Matius 7 ayat 15 itu saudara-saudara dikatakan waspada terhadap nabi-nabi palsu. Mereka itu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Lalu dalam Yudas 1 ayat 4 juga diingatkan di sana bahwa ada orang-orang yang telah ditentukan untuk dihukum, orang-orang fasik, orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, orang-orang yang melampiaskan hawa nafsunya, lalu orang-orang panjang kali. Nabi-nabi palsu katanya. Yudas bukan nabi, rasul. Gimana sih? Apa nggak bisa membedakan nabi dengan rasul? Ya, kita lanjutkan lagi. Tapi saya lompati dulu. Apa katanya? Anak setan. Sesuai perkataan Yesus. Kami hanya mengutip apa yang Tuhan. See the videos logo right here? Well, instead of that. Sebentar ya kawan-kawan. Agar kita tahu bagaimana sih pola pikir mereka ini yang katanya gelar STM. Katakan, karena prinsip kami ialah setuju dengan apa yang Tuhan Yesus setuju, tidak setuju dengan apa yang Tuhan Yesus tidak setuju. Nah, kalau kau mengatakan itu setuju dengan apa yang Tuhan Yesus setuju, kau setuju Yudas itu adalah Rasul Yesus. Selesai. Yesus sendiri yang memilih. Jangan kau bilang nggak setuju, kau bilang dia setan, kau bilang ini, berarti kau menghina Yesus. Karena Yesus yang memilih dia. Artinya kau tak setuju dengan Yesus. Paham ya? Kita lanjut lagi, Mel Talk. Ya, pendukung-pendukung Yudas masuk surga yang saya sebut dengan mendukung iblis, karena memang Yudas disebut iblis oleh Tuhan Yesus. Mereka punya pandangan bahwa sebenarnya Yudas tidak bikin dosa, yang bikin ya iblis, saudara-saudara. Nah ini kan lucu sekali saudara-saudara. Iblis dikambing hitamkan. Iblis itu tidak mungkin masuk ke dalam diri orang kalau orangnya tidak memberi kesempatan. Makanya kalau saudara baca dalam Efesus 4 ayatnya ke-27 dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang mencuri jangan mencuri lagi. Nah memang ada ayat di dalam Yohanes 12 ayat 6 yang mengatakan Yudas itu adalah seorang pencuri kas. Dipersoalkan apakah dia mencuri ini sebelum dia jadi rasul atau sesudah dia jadi rasul. Sebelum dia gabung dengan timnya Yesus apa sesudah. Saya mempercayai bahwa sesudah. Kenapa saudara-saudara? Kenapa sesudah? Karena Yesus yang mengizinkan Yohanes mencatatnya. Nah, Yesus yang mengizinkan Yohanes mencatatnya katanya. Kan aneh. Memang benar.
Semua pencatatan kitab suci diilhami dari Roh Kudus. Dan kebetulan Yohanes itu adalah murid Yesus atau saksi Yesus. Dan dia melihat kejadian itu. Kan demikian. Kalau dihubungkan dengan Yohanes 6 ayat 70, semenjak semula adalah iblis. Itulah yang dikatakan itu. Dia tidak paham. Andai kata saat itu Yudas mencuri, Yesus terikat hukum Taurat. Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat satu iota pun. Apa yang mau dilakukan? Sering katanya. Artinya bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Bahkan sering. Kenapa Yudas tidak diganti? Karena dia sudah melakukan dosa. Mencuri. Kenapa dia tidak diusir? Para rasul lain tidak tahu. Hanya Yesus yang tahu. Kan aneh. Katanya si Matias itu seorang akunting. Kenapa tidak dibuat akun? Ini uangnya kemana? Bahkan ketika perjamuan malam Yohanes 13 ayat 27 sampai 31. Mereka berpikir Yudas pergi membeli sesuatu hal. Kalau dia mencuri saat ikut Yesus, pasti diikuti dia. Yudas ini. Ikut dulu, nanti dia mengambil uang kita lagi katanya. Tetapi tidak dilakukan itu. Karena memang tidak ada dia melakukan setelah ikut Yesus. Memang betul ada terjemahan lama, dibilang memang dia mengambil dari kantong persembahan. Maka kita akan lihat, kapan Yesus minta kantong-kantong persembahan? Saya belum pernah lihat tuh. Bahkan Yesus memerintahkan kau pergi, jangan bawa apa-apa kepada 70 murid dan murid yang 12. Kan demikian. Ini adalah pemikiran-pemikiran orang-orang ini aja yang menafsirkan demikian. Ya kawan-kawan, kita lihat dulu apa lagi kata si Atok ini. Yohanes tidak ada urusan dengan Yudas di masa lalu. Yohanes bukan tipe rasul yang bongkar-bongkar masa lalu orang. Dia catat itu karena fakta di lapangan. Lalu kenapa ada pembiaran dari Tuhan Yesus? Lah itulah sikap Tuhan. Tuhan menegur orang, memberi kesempatan kepada orang, waktunya berbeda-beda. Nah, Tuhan menegur. Di mana Yesus menegur? Ayat berapa? Lalang itu ilalang. Bukan ada istilah itu untuk Yudas. Itu untuk umum. Asal ngomong aja si Atok ini. Ngerti kalian maksud saya kawan-kawan? Carikan satu ayat di Injil Sinoptik itu. Di mana Yesus menegur. Mana pernah Yesus menegur si Yudas. Apalagi sampai berulang-ulang. Kalau dia mencuri sudah pasti kedudukan dia harus diganti dulu. Bendahara. Tidak mungkin Yesus membiarkan pencuri ikut menjadi muridnya terus-menerus. Kecuali dia kan dibilang Yesus untuk ikut Yesus gimana? Tinggalkanlah semua. Kan ada anak muda itu datang. Disuruh meninggalkan harta bendanya. Ya kan? Ikutlah aku katanya. Masa kalian lupa itu Matius 19? Ya kan? Demikian Petrus bertanya, apakah upah kami mengikut engkau? Kami sudah meninggalkan keluarga. Kami sudah meninggalkan segalanya. Yesus mengatakan, kamu nanti dulu di atas tahta, 12 tahta, untuk menghakimi 12 suku Israel. Matius 19 ayat 28. Kok dibilang, aduh orang ini nggak ngerti aku teologi dari mana, memalukan sekali. Kita lihat lagi ya. Ya, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Ya, bahkan bangsa Amori dalam kitab Kejadian dikatakan ratusan tahun. Jadi saya pikir tidak ada masalah di sana bahwa kelihatannya pembiaran, tapi lebih tepatnya itu memberi kesempatan bagi Yudas untuk berubah dari sudut. Nah, lagi memberi kesempatan untuk berubah, karang-karangan bebas, ya kan? Bagaimana disuruhnya Yudas berubah untuk berubah katanya kan? Memberi kesempatan, mencuri terus. Akhirnya mati. Sementara Yesus mengatakan, aku memelihara mereka. Kalau memelihara tentu tidak diizinkan mencuri dong. Cukup sekali karena dosa ditumpuk jadi banyak. Paham ya Kang? Kita lihat lagi. Pandang manusia loh ya. Itu dia beri kesempatan bagi Yudas untuk berubah. Tapi ternyata Yudas tidak berubah, saudara-saudara. Nah, saya mempercayai bahwa dia tidak mungkin mencuri kalau tidak beri kesempatan kepada iblis. Makanya bertolak dari Efesus pasal Atok, kamu tahu nggak kalau Yudas berubah? Misalnya dia bertobat nih. Tidak memiliki, kau bilang jiwa iblis itu ya. Sifat iblis. Bertobat dia. Maka dia tidak akan menjual Yesus. Maka proses penyalipan belum terjadi sampai sekarang. Paham nggak kau Melatok? Jangan kau bilang, oh
Tuhan punya cara sendiri begini, begini. Betul. Tetapi dalam kasus ini tidak bisa kau pandang seperti itu, Melatok. Karena ini misinya sudah jalan, tidak boleh mundur, tidak boleh batal. Mau umur berapa kau buat Yesus? Apakah mau buat umur Yesus sampai 2020 seperti sekarang? Itu sudah dinubuatkan. Maka Yesus mencari murid-muridnya. Mencari pemain ini semua. Maka Yesus mengatakan, itu orang-orang itu dikaruniai kepada saya, katanya. Oke, Melatok, kita lanjut lagi. 4 ayat 27-28 itu kan diingatkan di sana. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Kenapa Yohanes mencatat itu? Karena memang dia mungkin dari dulu sudah pencuri. Gabung dengan timnya Tuhan Yesus juga tetap mencuri. Anda bertanya, kenapa Tuhan Yesus pilih dia? Oh, tidak lain, tidak bukan. Tuhan Yesus pilih dia untuk menggenapi skenario yang sudah Bapak tetapkan. Nah, itu tahu kok, Melatok. Terkadang kau tahu, terkadang kau lupa. Kan aneh. Inilah orang dibilang standar pelin-pelan, nggak tetap pendiriannya. Omongannya aja besar, suaranya besar, isinya nol, mental ciut. Dia ngajakin aku debat, tapi aku tantang nggak berani. Aku buat di YouTube-nya juga ada aku buat itu. Nggak ngerti lah ke orang-orang ini bagaimana, kita lihat lagi. Minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang iblis yang menguasai dia, saudara-saudara. Namun ada pandangan yang mengatakan bahwa setelah dia menyesal itu iblis keluar. Atau pada waktu dia menyesal itu iblis keluar. Atau iblisnya keluar sehingga dia bisa menyesal. Nah, ini ada problema di situ, saudara. Problemanya apa? Kalau memang iblisnya keluar, saudara-saudara, baru dia menyesal, maka hanya ada dua kemungkinan. Ya. Waktu iblis keluar, dia ada Roh Kudus atau dia tidak ada Roh Kudus. Ya, kalau Anda mengatakan dia ada Roh Kudus, karena kalau iblis keluar, harusnya anak Tuhan sejati itu punya Roh Kudus. Ya. Melatok, kau nggak paham, Roh Kudus belum dicurahkan waktu itu. Memang ada perjanjian lama, Roh Kudus sudah ada. Tetapi Yesus belum mencurahkan Roh Kudus. Gimana sih, Melatok? Gaya kau aja selangit. Ya kan? Gaya kau selangit, Melatok. Ya kan? Meyakinkan. Tapi ulasanmu tak bermutu. Kalau iblis masih di dalam diri Yudas, dia bunuh diri. Artinya iblis mati, Melatok. Hah? Kalau iblis mati, enak dong kita. Berarti iblis sudah lewat. Artinya kita ke surga semua. Nggak perlu ngapa-ngapain. Buktinya masih ada kejahatan. Iblisnya keluar dulu. Sehingga tidak mati. Mana bisa roh di dalam diri seseorang sampai mati? Roh itu keluar dulu. Maka Yesus menceritakan itu, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Roh Allah keluar dulu dari Yesus, baru kita bisa mati. Baru Yesus bisa mati, menyerahkan dirinya. Selagi roh Allah masih di dalam diri Yesus, tidak ada yang bisa mati. Paham nggak, Melatok? Aduh, gaya kau aja baik kali. Kalau bicara bolehlah. Murid yang asli itu punya Roh Kudus. Kalau iblis keluar, harusnya Roh Tuhan yang masuk. Ya. Kalau Roh Tuhan yang masuk, masa Roh Tuhan mendorong dia untuk bunuh diri? Itu tidak mungkin. Loh, kenapa tidak mungkin? Matius 26 ayat 24. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Itu juga nubuatan. Harus digenapi. Artinya apa? Dia menyesal hidup. Pahamilah. Lebih baik tidak dilahirkan. Artinya dia sudah lahir. Artinya dia sudah memiliki kehidupan. Lebih baik tidak dilahirkan. Artinya apa? Tidak dilahirkan kan tidak hidup. Tidak punya nyawa. Paham kau, Melatok? Semua harus digenapi. Kadang kau paham, kadang enggak. Maka saya percaya dia tetap dipegang oleh iblis. Ya. Lalu, kalau memang dia, kan Anda kata pendapat kedua, oh iblisnya tidak ada, memang tidak ada Roh Kudus. Dia hanya kosong saja. Nah, bagaimana mungkin orang tidak punya Roh Kudus bisa selamat, saudara? Efesus 1 ayat 13 mengatakan bahwa orang yang percaya Injil, percaya Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Memang itu konteksnya dalam pekerjaan Roh Kudus dalam zaman. Makanya kau mengerti, Melatok, namanya konsep. Ya kan? Ketika Yesus ada, itu belum berlaku. Hukum itu tidak berlaku, surut. Pahami dulu itu. Setelah naik ke surga, baru Efesus segala macamnya itu muncul, hukum-hukum itu. Itu Yudas sudah diselamatkan Yesus. Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gimana sih?
perjanjian baru, sedangkan Yudas ini kategori orang perjanjian lama. Tapi bicara tentang keaslian seorang anak Tuhan, Raja Daud ada Roh Kudus. Ya. Kok Yudas jadi anak perjanjian lama? Nggak ngerti aku. Apa yang maksudnya? Ya kan? Yusuf ada Roh Kudus. Maka kalau Yudas adalah orang khusus, kalau yang dianggap anak Tuhan sejati, harusnya dia ada Roh Kudus. Maka tidak mungkin Roh Kudus mendorong dia untuk bunuh diri. Maka kesimpulannya apa? Saya tanya dulu ke Melatok, yang mendorong dia untuk menyesal siapa? Apakah iblis mendorong dia untuk menyesal? Gaya kau lah, bibir kau tuh, jenggot kau semuanya, suara kau besar, ya kan? Gaya kau mantap, tapi diajak debat tak berani. Ya Melatok ya, coba kau pahami dulu. Yudas menyesal itu perbuatan iblis atau perbuatan Roh Kudus? Pernahkah iblis menyesal? Melatok? Paham itu. Cari, jangan malu-malu STT-mu. STH-mu itu dari mana-mana. Memang iblis tetap di dalam Yudas dan Yudas tidak memiliki keselamatan. Jadi, semua data, misalnya bilang, oh dalam perjamuan itu Yesus sudah janji, aku membasuh kamu, kamu mendapat bagian dalam aku mengasihi kamu sampai kesudahannya, kamu akan duduk di 12 tata, akan makan perjamuan. Semua ayat itu dari data di mana Yudas dikuasai iblis, iblislah yang memegang dia anak setan dan mati bunuh diri, dan lain sebagainya, menuturkan bahwa dia bukan murid yang asli. Maka Anda harus memahami semua janji itu seperti dalam Yohanes 13 ayat 8 dan beberapa data lain itu tidak boleh diartikan untuk Yudas. Wah, kenapa tidak boleh untuk Yudas, Melatok? Yudas ada di situ. Kok kau jadi mengatur-ngatur Yesus sih? Hebat orang-orang teologi ini kulihat. Bisa orang ini mengatur Yesus? Tidak, wah Yesus itu bukan untuk Yudas yang kau ucapkan itu. Kira-kira gitu bilangnya. Apa kata Yesus? Aku mengasihi mereka sampai kesudahannya. Bisa kau atur Yesus, Melatok. Inilah hebatnya. Teolog brengsek ini. Selalu gitu. Demi untuk mensukseskan pikiran dia, Yesus pun bisa mereka tindas. Ucapan Yesus pun bisa mereka kalahkan dengan ucapan mereka. Ini hebatnya. Itu hanya bagi murid-murid yang benar. Itu bagi murid-murid yang tidak dikuasai setan, saudara-saudara. Jadi, saya percaya bahwa posisi Yudas sudah diganti oleh Matias. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 mulai ayat 24, 25, dan 26. Ketika dipilih Yustus atau Matias dan Matias yang dipilih, saudara-saudara. Maka saya percaya kalau ada data dalam Wahyu tentang ada 12 tata itu di Wahyu 21 ayat 14 itu, maka saya percaya itu bukan Yudas, itu Matias. Loh, gimana sih ini orang? Ya kan? Matias memang menggantikan kerasulan Yudas. Ingat loh, kerasulan. Dan diangkat menjadi pelayan, jabatan pelayanan. Sementara Yesus tidak pernah menjanjikan jabatan hakim kepada Matias. Jabatan hakim dijanjikan kepada Yudas. Bisa kamu gantikan, bisa kamu atur-atur Yesus. Firman Tuhan kekal. Sekalipun itu menurut kau adalah Yudas berdosa, kau tidak bisa atur Yesus. Kalau sudah Yesus katakan begitu, kamu tidak bisa melawan. Nah, sekarang kamu bilang, udah baca belum Wahyu 21 ayat 14 itu? Dikatakan rasul anak domba Allah. Matias bukan rasul anak domba Allah. Ingat itu. Apa itu anak domba Allah? Adalah Yesus atau firman yang menjadi manusia. Yohanes mengatakan itu ya. Dan itulah anak domba Allah katanya. Dan Yesus mengatakan, Matius 10 ya, Yesus sendiri yang memiliki 12 rasul. Artinya itulah 12 rasul itu anak domba Allah. Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Kamu paham nggak ketuhanan Yesus? Sekarang Yesus gimana? Apakah Yesus masih daging? Yesus yang daging itu yang dikatakan anak domba Allah. Kalau sekarang Yesus sudah di sorga. Apa yang terjadi? Yesus adalah firman Allah. Yang diam bersama-sama dengan Allah. Maka firman Allah adalah Allah. Paham nggak? Melatok. Ketika Matias dipilih, tidak ada keluar firman Allah. Kecuali ada keluar firman Allah, maka Allah berfirman seperti kepada Saul. Ya, atau Paulus. Itu baru aku angkat tangan. Betul. Bahwa Matiaslah pengganti Yudas di tahta itu. Faktanya kan tidak demikian, Melatok. Pahami konsep. Jangan kau samakan jabatan hakim dengan jabatan pelayanan.
Tidak bisa. Ya. Ingat Yohanes 13 ayat 8 itu juga, aku membasuh, kata si Petrus. Jangan sampai akhir, tidak usah kau basuh kakiku, katanya. Kalau tidak kau basuh, kau tidak bisa ambil bagian dalam kerajaanku, katanya. Kau tidak bisa menjadi bagianku. Sudah jelas itu melatok. Kau tafsir gimana pun, sudah jelas, tidak bisa kau bolak-balik lagi. Ya? Itulah sebabnya Matias tidak pernah dibasuh Yesus kakinya. Matias diangkat rasul oleh Petrus. Memang mereka meminta petunjuk Tuhan dengan cabut undi, tos, ya, undi yang dilakukan oleh si Petrus. Kalau sekarang zaman sekarang judi namanya, 50-50. Paham kok ya? Memang itu ditentukan Tuhan, tetapi dia bukan menjadi rasul anak domba Allah, karena syarat rasul anak domba Allah kakinya harus dibasuh Yesus. Sehingga dia bisa menjadi bagian daripada Yesus. Ini kan tidak ada dibasuh kakinya. Apalagi yang mau kau bilang melatok? Jabatannya. Jabatannya apa sih di sana dibuat? Hanya pelayan. Tidak jadi hakim. Kau kira gampang-gampang Yesus mencabut pernyataannya? Oke ya kawan-kawan ya. Saya cukupkan dulu sampai sekian. Semoga melatok puas. Sudah saya buat videonya. Kalau ada kata-kata yang salah, tidak lebih dan tidak kurang, itu biar lebih seru. Karena saya lihat permintaan melatok, saya menanggapi harus lebih seru. Kalau saya menanggapi hal-hal biasa-biasa aja, kayaknya dia kan berbicaranya berkobar-kobar ya. Tidak seru. Saya maaf, agak ada sedikit gangguan kerongkongan. Tidak bisa berapi-api ya kawan-kawan ya. Nah melatok, maaf juga ini ya, nanti kau bilang saya nggak sopan. Umur saya sudah 47, mau 47 ya. Mudah-mudahan kamu lebih tua dari saya, maka saya betul tidak sopan. Tapi kalau kau di bawah saya, ya maafkanlah, hal biasa itu. Ya, yang tua manggil nama, memang namamu kan melatok. Kecuali ku bilang namamu Mel Sandi, ya nggak mungkin lah ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.